Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk bersama-sama beribadah, bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, saya berikan waktu untuk jemaat Tuhan sekali lagi mengambil saat teduh, menyiapkan hati dan pikiran, kehidupan untuk sebentar kita boleh datang menyembah nama Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami membawa penyembahan kami. Atas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Atas setiap kasih kebaikan penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau. Bernyanyi untuk Engkau. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Pikiran kami. Kehidupan kami. Bilahnya kiranya Roh Kudus bertata atas setiap pujian kami. Kau berkati Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kau hantarkan bersama-sama dengan kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami mau mulai ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bawa satu pujian ini. Kasih Allah.
jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Katakan kasih Allah. Kasih Allah, amin. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai kasih-Mu sungguh telah terbukti dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih katakan pujian ini dari awal kembali. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Setiap hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini saja. Biarlah pujian ini mengalir dari hati jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini. Kasih Allahku, biarlah pujian ini mengalir dari hati jemaat Tuhan. Ketika Kau serahkan anak-Mu Tuhan untuk kami. Amin. Sama-sama angkat suara hati kita, katakan pujian ini bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. angkat suara hati, angkat tangan kita, katakan pujian
hidupku, ku sembah. Kau Selama hidup kami, selama hidupku ku sembah Kau. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami. Kami membawa penyembahan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu sudah terbukti dalam hidup kami. Sebab kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau menyatakan iman kami Tuhan. Kami membawa setiap penyembahan kami. Kami membawa setiap pujian kami. Ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah. Angkat suara hatimu, bilang Tuhan, pada pagi hari ini yang layak ditinggikan, yang layak kami sembah, melalui setiap pujian ciptaan Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Sembah Tuhan, puji namanya. Haleluya, haleluya. Bapa, ini hidup kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami. Kami naikkan hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu saja Tuhan yang mau kami tinggikan, yang layak disembah. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kami mau bersorak untuk Engkau, kami mau bersuka cita untuk Engkau, sebab Allah luar biasa, Amin. kasih-Mu terbukti. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyanyi, kami mau bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita saat pagi hari ini jemaat Tuhan? Amin. Amin. Kita mau keluar dari bangku kiri kanan. Kita mau berikan salam untuk jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab kita bersyukur. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kita masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mau bernyanyi lagu pujian ini. Kita bersyukur kita berada di Indonesia yang sungguh kaya, yang sungguh luar biasa. Sebab itu kita ada di sini, kita boleh jadi berkat. Kita mau doakan Indonesia melalui pujian ini. Amin. Katakan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Haleluya.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sama-sama katakan pujian ini dari awal. Alangkah indah pagi mereka, Bermandi jaya sudah menggerak, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bertepuk tangan di atas kepala. Boleh? Katakan pujian ini. Bumi yang indah, langit yang terang, berpadu dalam warna Amin. indah, damai dan bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini. Itu semua Lebih keras memuji nama Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini bersama-sama. itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung Allah yang agung, Allah yang agung maha kuasa. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita mau lebih lagi menyembah nama Tuhan. Sebab kita dipilih dan kita dikuduskan untuk kita boleh memberitakan perbuatannya. Katakan pujian ini dengan iman jemaat Tuhan. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja kemenang. Sama-sama katakan pujian ini. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kata mulia namamu Yesus Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kita mau katakan dengan iman. Kita mau katakan dengan kesungguhan hati. Katakan pujian ini kita dipilih. Amin. Kita berdiri dengan kuasa bab roh yang dahsyat beserta kita. Sebab sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Tuhan Raja pemenang. Angkat tangan kita, katakan pujian ini. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit. Amin. Yesuslah Raja. Mari sama-sama katakan pujian ini. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Haleluya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan kekal mulia. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pararam, pararam, pararam. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang sungguh meriah untuk Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Nya. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian ini. Kami juga rindu menaikkan pujian ini untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah kami menyembah Tuhan. Kami semua bangsa boleh menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Sebab Engkau adil. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama. katakan pujian ini dari awal kembali. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Adil dan benar. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama katakan pujian ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Pujian kami ini, penyambahan kami ini, pengakuan hati kami Tuhan. Kau Allah yang kudus. Amin, amin. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan pujian ini bersama-sama. Layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. sebab hanya Kau yang layak. Kau Allah yang kudus, Layak disembah sebab Kau Allah yang kudus, layak Sekali lagi katakan sebab Kau Allah yang layak. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, sebab hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab pada saat pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi kami juga mau Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Kami rindu bangsa kami mengenal Engkau Tuhan. Melalui lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Bolehlah ini menjadi pengharapan kita semuanya. Untuk di masa depan nanti Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia boleh dimenangkan. Haleluya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih sungguh katakan pujian ini. Tuhan pulihkan,
Indonesia, kembali Indonesia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Inilah yang menjadi doa harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Inilah pengakuan dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bila setiap pujian kami, setiap tutur kata yang kami boleh keluarkan melalui lidah kami, hati kami, pikiran kami, itu boleh layak dan berkenan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebentar kita mau menyatakan iman pengakuan rasuli kita di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita yang percaya boleh sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum doa firman, kita akan juga membaca pengakuan. Masuk ke dalam doa sejahtera untuk Yerusalem. Dengan segenap hati kami memberkati umat Yahudi, umat pilihan Tuhan Yesus yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya mereka dengan hati belas kasihan memberitakan Injil kepada suku bangsanya, umat Yahudi yang masih hidup di bawah kutuk hukum Taurat, supaya mereka diselamatkan. Doa ini berdasarkan Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9 yang berbunyi, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang cintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Untuk doa firman Tuhan, saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yosef Samsu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kasih di dalam nama Yesus, syukur kami naikkan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lalu hingga pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kembali kami mau akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dan nyatakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih. Haleluya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang telah digerakkan Tuhan, Roh Kudus untuk datang ibadah, baik yang pertama atau nanti siang yang kedua adalah sesuatu hal yang indah karena kita mempersembahkan hidup kita untuk mentaati satu kebenaran firman Allah,
yaitu beribadah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan tema firman Allah dengan tema dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa. Kita bersyukur pada Tuhan dalam bulan Agustus ini kita boleh mengangkat tema-tema tentang kemerdekaan. Juga akan membawa kita dalam satu spirit atau rohani untuk dalam doa kita bagi kesejahteraan bangsa kita Indonesia yang dirgahayu ulang tahun kemerdekaan ke-81 ya. Dan tentunya untuk pemulihan bangsa kita ini dimulai juga dari kehidupan kita umat percaya gereja Tuhan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Tema dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa mengacu dengan sebuah ayat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kita akan membaca lengkap di dalam ayat Alkitab kita masing-masing. Berarti Bapak Ibu harus buka HP-nya di ponsel HP ada atau di buku Alkitab. Demikian firman Allah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya akan ulang sama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Silakan duduk kembali. Usahakanlah kesejahteraan kota ya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Melatar belakangi kebenaran daripada ayat ini adalah pada waktu itu bangsa Israel di dalam pembuangan ke Babel. Karena dosa penyembahan berhala dan banyak dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Bagaimana waktu itu umat Yahudi dalam kebingungannya, dalam penderitaannya karena hukuman dosa, Tuhan memakai bangsa lain itu Raja Nebukadnezar untuk menghajar mereka. Di hati mereka ada satu kerinduan yang besar untuk pulang ke Yerusalem. Ya. Sehingga di sana juga Tuhan masih memelihara umat Tuhan, ini luar biasa ya. Walaupun mereka dibuang ke Babel, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah pasif, selalu aktif. Tuhan munculkan banyak nabi-nabi, di antaranya Yeskel, ya, Yeremia, nah yang kita baca ini. Dan banyak janji-janji Tuhan juga disampaikan untuk membesarkan hati mereka supaya pulang ke Yerusalem. Saya yakin hari ini Bapak Ibu memahami bahwa Babel itu bukan lagi bentuk Babel kuno di sana, tapi Babel ini adalah keadaan dunia ini. Ya. Kalau umat Tuhan, gereja Tuhan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin kita tidak hanya memusatkan hati kepada kenyamanan dalam dunia ini. Kita berdoa, bergumul, tujuan kita bukan cuma sukses atau berhasil di dunia ini saja. Tapi sepertinya kita juga sama dengan umat Tuhan dulu. Hati kita begitu rindu untuk ke Yerusalem baru. Ya, bukan Yerusalem Timur Tengah. Dan kita juga mendoakan umat Yahudi pilihan Allah yang sampai hari ini masih banyak yang belum percaya Yesus. Kalau ditafsir secara besar mungkin hanya 10% yang percaya Yesus. Namanya Yahudi Mesianik. Dan gereja Tuhan umat percaya terpanggil untuk mendoakan umat Yahudi supaya memberitakan Injil kepada suku bangsanya. Sehingga doa itu kita masukkan dalam liturgi ibadah untuk dibacakan bersama-sama Mazmur 122. Saya percaya kalau Bapak Ibu membaca lebih dari 50 kali bisa hafal itu ayat itu, 9 ayat. Ya. Dan ini akan mendorong kita juga gereja Tuhan yang sudah terima Yesus ini untuk mendapatkan kesejahteraan. Bukan cuma di kota kita, tapi kesejahteraan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang namanya kesejahteraan ini adalah bukan dilihat dalam segi finansial atau materi, keberhasilan, sukses secara kekayaan duniawi. Bukan itu saja, tapi dilihat utama adalah pemulihan hati kita atau hidup rohani kita. Sehingga kehidupan rohani kita bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga pada suatu hari nanti apabila kita sudah tiba waktunya ke Yerusalem, kita tidak akan tersesat atau kesasar. Kita akan menuju ke sana dalam kemenangan daripada Tuhan.
ini Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita melihat dalam pembacaan tadi Yeremia 29 pada ayat yang ke-7. Kita tidak hanya tinggal di Indonesia, di kota kita Samarinda saat ini, kita dipanggil Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi bangsa kita Indonesia. Kita juga menjadi berkat untuk kota kita Samarinda. Nah, tadi malam saya sempat berbicara dengan anak kami yang ketiga, Dr. Deborah ya. Pan, nanti malam jangan tidur dulu ya, aku mau cerita. Gitu. Saya tunggu-tunggu pas udah ngantuk kok dia nggak telepon, saya telepon dulu. Dia cerita, aduh kasihan Pak katanya. Ini kota ini dari Ruteng, Timur Tengah, NTT ya, masuk ke tempat daerah yang boleh dikatakan agak jauh, 56 km saja ditempuh dalam waktu 3 jam. Berarti jalannya payah betul. Ya. Kasihan Pak katanya di sana. Itu yang sakit kena gempa bumi diceritakan. Aduh, dia sedihnya kenapa? Karena persediaan obat yang dibawanya tidak cukup banyak sehingga harus dibagi-bagi. Ya. Sehingga dia bercerita sama saya, ini orang begini begitu. Mereka udah susah loh Pak. Tapi mereka masih melayani kita, ya, tim dokternya dan medis itu. Dikasih makan, masakan nasi, Indomie. Hari-hari makan Indomie mereka. Kasihan ya. Jadi saya berpikir itu, aduh betul-betul kalau pejabat tinggi kita memberkati bangsa kita Indonesia secara menyeluruh, maka yang nyaman itu ternyata masih ada desa tertinggal atau daerah-daerah yang belum terjangkau dengan bagus seperti di kecamatan ya. Paling tidak mereka juga mendapatkan kesejahteraan lah gitu. Apalagi dengan kondisi yang seperti itu, digoncang gempa lagi, aduh rumah udah hancur, mereka tidur di tenda-tenda dan tenda-tendanya pun tidak tenda yang betul-betul tenda ya. Terus udaranya pun dikatakan sama Debbie di tempat itu 8 derajat. Bayangin sekarang. AC kita 17 derajat, aduh dingin sekali. Pakai selimut. Di sana tidak ada selimut yang memadai, 8 derajat tuh. Lalu saya berpikir kembali, aduh Tuhan, kenapa ya seperti itu. Nah, jadi nanti melalui doa kita supaya satu hari nanti ada pejabat-pejabat yang punya kesaksian untuk pelayanannya dalam jabatannya bisa menjangkau daerah-daerah yang tertinggal seperti itu. Paling tidaklah jalannya dibikin bagus. Kalau 56 kilo jalannya seperti jalan tol Samarinda ke Tenggarong, hanya setengah jam saja sampai tembus. Ya. Ini sampai 3-4 jam. Dan hari ini dia ibadah di GBPS Ruteng. Ya. Dia bilang nanti besok Senin lanjut lagi yang agak jauh lagi Pak. Ya, doakan Tuhan lindungi kalian ya. Puji Tuhan. Waktu malam di video daerahnya itu kabut ya. Kemudian gelap sekali, tidak ada penerangan lampu kayak di kota gitu. Jadi supir lokal itu memang pintar juga sehingga harus tahu. Andai kata ada supir dari lain, biarpun pakai mapnya juga nggak akan tembus gitu ya. Jadi banyak halangannya. Nah kita bersyukur sekali bahwa kita hari ini melalui firman Allah, khotbah-khotbah tentang kemerdekaan akan mempunyai pandangan pada Bapak Ibu dan saya. Sekalipun kita tidak semuanya bergerak di pemerintahan, ya kita kan punya profesi masing-masing, tapi kita percayalah ada bagian yang kita bisa kerjakan. Bagiannya apa? Doa ya. Dalam kitab Yesaya tadi, Yeremia tadi katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan membuang kita di Samarinda. Ya, kita semua ditempatkan Tuhan di kota ini adalah sebuah kasih karunia Allah. Sehingga seperti saya, mulai tahun 82 masuk Samarinda, itu masih di sana, di daerah Sungai Mahakam sana. Ya, kota kenangan bagi saya. Ya. Dalam dermaga Gang Beringin. Ya, kalau saya putar-putar bawa tamu, saya tidak lupa bawa tamu ke situ ke Gang Beringin. Saya kasih cerita begini gitu ya. Dan kisah itu berlanjut bahwa kota ini diberkati Tuhan luar biasa, maju dengan pesat. Ya. Kalau saya mundur 10 tahun lalu, terancam dengan banjir. Dan gereja kita sempat kemasukan air setinggi 10 cm di sini. Di depan buk sana, jembatan itu hampir setengah meter lebih. Jadi saya pernah ingat waktu diundang khotbah pemberkatan nikah di tempatnya Pak Pendeta Thomas itu di daerah Sekolah Darat Kubar. Saya dijemput oleh mobilnya Saudara Anung, mobil truk tokonya dari itu Geraha Pison ke depan pakai truk saya. Iya, saya tunggu dijemput untuk kemana? Saya pindah mobil naik untuk ke bandara. Waktu itu dapat berkat beliau mengundang saya pakai pesawat terbang. Jadi cuma ditempuh
pemberkatan nikah, besok bayar lagi. Ya, itu masih waktu itu masih ada pesawat subsidi dari pemerintah. Dari APT langsung ke Melak. Jadi hari ini kondisinya udah berubah. Bapak Ibu mungkin rasakan walaupun pembangunannya tidak merata, tadi malam masih ada juga Peko bikin parit dibikin betul lagi dalam hati aduh itu parit di depan kita itu dibuat hampir 5-6 tahun tidak selesai. Tapi kita masih bersyukur ya. Ada Bapak Wali Kota yang boleh dikatakan banyak dipuji sana sini dan terpilih beberapa kali sehingga hampir kota ini bagus nyaris bebas dari banjir, hampir saja. Dan keindahan kota juga mulai dibenahi walaupun tidak sempurna ya. Karena kami biasa suami istri olahraga di balai kota, saya bilang begini, aduh ini Pak Balai Kota ini coba kalau minta nasihat sama saya tak kasih tahu, Pak Wali Kota kasih 10 penyapu jalanan dan tiap hari harus disiram itu tanaman ini dengan satu kontainer atau satu mobil dan truk. Masa ditanam dengan mahal, kena kemarau panjang habis gosong semua, mati. Ya. Sampai keluar itu ular di situ. Jadi kami olahraga itu jalan kaki lihat ada ular. Ya saya kalau namanya ular udah kena hukuman dia, saya bunuh juga lah sama sapu. Ya. Jadi kondisinya kota ini aneh-aneh juga, tapi puji Tuhan masih kita lihat secara pembangunan infrastruktur bagus sekali ya dibandingkan dengan apa yang diceritakan Deborah tadi malam. Nah, saya coba mau membawa Bapak Ibu untuk melihat sesuatu hal yang perlu Bapak Ibu dan saya perlu sikapi dalam hidup ini ya. Pertama-tama kita sudah diingatkan dalam kemerdekaan ini merdeka, kita boleh hidup di negara kita sehingga tidak terancam dengan penjajah. Ya. Kita merdeka, terutama kita sebagai anak Tuhan bisa melayani Tuhan, ibadah dengan baik, tanpa ada halangan, tanpa ada ketakutan. Kalau dilihat saudara kita di daerah tempat-tempat yang tidak gampang membedakan Injil, tidak gampang ibadah, contohnya Tiongkok saja. Ya walaupun hari-hari ini sudah dapat perubahan juga. Mereka sampai sembunyi-sembunyi mau ibadah. Baca Alkitab aja pun sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka berkumpul mirip dengan film-film yang ada di Shanghai pada waktu dalam demo-demo itu. Hanya baca Alkitab, apalagi kalau HP-nya ada install Alkitab, alamat dirampas. Saya tahu cerita kesaksian ini daripada waktu kami ikuti seminar misi di Bali. Ya. Lalu saya katakan kenapa tidak balik lagi? Kembali pun tidak gampang. Kalau sudah masuk ke sana betul-betul digunakan. Nah kita Bapak Ibu merasakan enggak bahwa kita di negara kita Indonesia bahkan di kota Samarinda ini dalam kondisi kemerdekaan ini bebas bukan? Melayani bebas, kita pergi gereja pakai putih-putih, pakai dasi, aman ya. Kita bisa juga bersaksi kepada teman, terutama ibadah di mana-mana buka gedung gereja, bahkan di mall, di banyak bebas sepertinya gampang sekali ya. Tapi mari kita bersyukur untuk semua ini. Sekalipun tidak menutup kemungkinan banyak sekali anak-anak Tuhan juga yang masih tidak aktif dalam ibadahnya. Ya. Merdeka juga untuk menjadi berkat. Ya. Kita bisa buat apa saja di negara kita ini asal dengan prosedur yang bagus. Ya. Sesuai dengan apa yang kita miliki bisa dibuat. Ya. Walaupun kalau memberkati juga kita mesti harus hati-hati. Saya masih ingat pada waktu lalu gereja marak dengan memberikan nasi bungkus gratis, makanan gratis. Tapi disoroti juga diistilahkan mengkristenkan ya. Padahal sebetulnya itu pelayanan diakonia, holistik gereja. Ya. Kondisi gempa juga Majelis Pusat GBPS kemarin memberikan surat edaran bahwa mereka menunjukkan beberapa tempat di NTT, terutama kalangan GBPS khususnya mengalami musibah, kerusakan gedung, yang meninggal, yang sakit parah. Mereka baru buka semacam donasi gitu, ya kumpul dana. Tapi saya kemarin juga lihat dari Debi, ya Yakum, luar biasa sekali. Memberikan laporan bahwa di Jogja, anak-anak mudanya kumpul dana, mendapat 1 miliar untuk NTT. Luar biasa ya. Itu satu gembira, kabar yang bagus sekali, bahwa bangsa Indonesia mulai ada melirik walaupun tidak semuanya. Korban gempa itu ternyata ada rencana Allah juga. Maksud Tuhan supaya ada kepedulian. Apakah benar-benar kita merdeka? Apakah masih hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kesenangan, tapi tidak semuanya. Sudah ada nampak-nampak saat gempa bumi datang, cepat sekali pertolongan. Ya, ini menunjukkan satu hal yang bagus untuk disyukuri kepada Tuhan.
Mari kita lihat sekarang semuanya dimulai dari dalam. Ya. Kita perlu menjadi berkat bagi bangsa dimulai dari pertumbuhan rohani kita masing-masing. Jadi karena saya tidak berbicara soal politik tentang ketatanegaraan ini, tapi saya mulai pada kita masing-masing aja. Betapa besarnya perubahan yang akan terjadi bagi bangsa kita Indonesia tergantung dimulai dari hidup kita orang percaya, gereja Tuhan. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kalau kita bicara rohani saja melulu tidak ada sesuatu hal untuk impartasi atau pembagian berkat bagi bangsa kita. Ada pengaruhnya. Coba misalnya kalau Bapak Ibu rohaninya bagus, semangat kita. Paling tidak kita punya doa, memenuhi 1 Timotius 2 ayat 1 itu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam negara kita ini. Itu sudah terjadi. Jadi kalau kita hidup rohani kita tidak bertumbuh, ya kita tidak mau tahu, doa. Paling cuma sekelompok kecil aja, jaringan doa nasional, jaringan doa sekota, cuma itu saja. Tapi kalau gereja Tuhan, anggota jemaat gereja, katakanlah jemaat gereja kita bertumbuh rohaninya, kita sangat peka. Apalagi ulang tahun kemerdekaan. 1 minggu sebelum tanggal 17 kita udah pasang bendera di rumah kita. Di gereja udah pasang untuk tanda nasionalisme, paling tidak ya. Dan hari-hari kita kan kita doa. Walaupun banyak keluhan kalau kita lihat di YouTube, pejabat-pejabat ini kan gak kasih contoh, malah dia dengan jabatannya menyelewengkan jabatannya, tidak jujur, kok tertangkap kok. Sudah biar itu mereka punya kelemahan. Tapi kita punya doa adalah Tuhan jadilah berkat. Suatu hari kalau anak-anak muda terpanggil duduk di militer, duduk di mana, kita sudah bekali mereka dengan iman yang bertumbuh. Ini pasti punya pengaruh besar. Tapi saya mau sebagai gembala mau tekankan baik-baik di sini. Kita mari dimulai dari dalam. Sebuah pohon yang kuat itu kita ingat dari akarnya. Jadi semua kita mulai dari rohani kita. Bapak Ibu jangan dikira rohani kita maju hanya untuk misi kerajaan Allah saja. Rohani kita bertumbuh hanya untuk persiapan pulang ke surga saja. Tapi hari ini di dunia, kalau rohani kita udah betul-betul benar, betul-betul bertumbuh dengan bagus, pasti berguna sekali. Ya, berguna apa? Kita bisa melihat suasana Indonesia ini seperti apa. Dan dalam doa kita terutama mengandalkan kuasa Tuhan, supaya Tuhan beracara. Memakai pejabat-pejabat itu bertobat. Saya suka lihat kalau buka YouTube pejabat gubernur di Malut saya lihat, gubernur di Jabar saya lihat. Dalam hati saya berdoa, mudah-mudahan gubernur-gubernur di provinsi-provinsi Indonesia paling tidak niru. Ya, walaupun jangan pencitraan lah, betul-betul dari hatinya yang tulus. Ya mungkin pertama kali pencitraan, lama-lama Tuhan jamah hatinya berubah dari pencitraan jadi yang betul-betul rohani tulus. Sehingga apa yang dibuat itu tidak ada motivasi yang jelek, betul-betul untuk mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan rakyat. Saya belum pernah lihat Raja Daud dielu-elukan rakyat. Tapi hari ini saya melihat Raja Daud dalam bentuk gubernur ini, gubernur itu yang dipakai Tuhan. Datang sebuah kota, bahkan desa disambut. Mereka begitu rupa menyambutnya. Bapak Ibu saya lihat di YouTube itu ada kan. Dan ini kan contoh bukti bahwa apa yang terjadi, mereka tentunya berupaya juga supaya memberkati mereka sekalian. Tapi di dalam gereja kalau ada anak-anak Tuhan yang bertumbuh rohaninya suatu hari 5 tahun akan datang. Kemarin lalu ada anggota jemaat kita mau tes ke militer, tapi walaupun tidak diterima jangan kecil hati ya. Mungkin bidangnya di situ. Tapi siapa tahu nanti ada yang duduk di pemerintahan, pegawai negeri menantu kami, ASN, Dr. Samuel, ASN, siapa lagi, itu bisa dipakai Tuhan nanti di sana. Dia di kalangan profesinya masing-masing. Saya dapat berita anak-anak muda kita, anak jemaat, ada yang masuk sekolah dokter lagi, waduh. Jadi ke depan tuh harapan untuk bangsa ini 20 tahun, 30 tahun ke depan tuh pasti berubah. Dari siapa? Dari orang percaya yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya enggak bahas itu lebih jauh, coba kita lihat dalam kebenaran ayat Kolose pasal 2. Ya, ayat yang ke-7 di situ. Saya akan mulai baca, Bapak Ibu membaca mulai ayat 6. Ya, coba buka Alkitabnya. Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayat 7. Ya, dikatakan kamu telah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti karena itu 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Dikatakan dalam 2 ayat ini, setiap kalimat kan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Berarti apa ini? Ini adalah sesuatu nasihat firman untuk kita perhatikan supaya Bapak Ibu memulai dari dirinya sendiri. Untuk memberkati sebuah kota, Tuhan mau tidak membiarkan ibu bapak sebagai anggota jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sudah diselamatkan ini tidak terjadi apa-apa dalam pembaruan rohani kita. Dia mau hendaklah kamu bertumbuh di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau Bapak Ibu mau renungkan dengan jujur, saya sudah orang percaya sekian lama. Apakah saya sudah bertumbuh dalam Kristus? Ya. Apakah saya sudah dibangun di atas Tuhan? Berarti ini kan sesuatu dinamika yang meningkat, ya, kegerakan rohani yang harus terjadi dalam anggota jemaat gereja, bukan begitu? Tapi kita jujur menoleh kiri kanan, hari Minggu demi Minggu, kayaknya belum ada pertambahan yang signifikan, ya, yang membuat jemaat itu bergerak, yang anggota jemaat yang masih terdaftar sebagai anggota itu hendaknya bertobat lah, ya. Ini mumpung Tuhan masih kasih kesempatan, ayo ibadah. Tidak usahlah kita bicara soal pemberian dulu sumbangan ke gereja. Ibadah dulu, bawa diri datang kepada Tuhan. Masih banyak kursi yang kosong. Saya nanti ngomong-ngomong sama Evan, satu hari nanti, walaupun ini ekonomi sangat berat, tapi saya punya ide. Apabila pemakaman Sound selesai, ke depan Papa punya keinginan. Kursi-kursinya akan saya ganti. Saya waktu di Surabaya beribadah gereja, kursinya dibuat bagus sekali. Masa ruang VIP, tempat ballroom sebuah hotel besar dengan pernikahan yang mewah, dengan kursi yang bagus, megah begitu. Kita anak-anak Tuhan, ya kursinya begini, mudah-mudahan akan datang. Ini bukan sekarang, jangan takut. Ya, saya tidak akan bicara sekarang karena kondisi juga keadaan beda-beda. Tapi saya harap dengan kursi yang ada ini dimanfaatkan maksimal. Banyak betul kursi yang kosong yang kita lipat di belakang itu, masih banyak. Mungkin ada 40 kursi yang dilipat. Saya prihatin sekali, Tuhan. Kalau anggota jemaat ini betul-betul dimulai dari hidup rohaninya untuk memberkati kota kita, bangsa kita. Bagaimana kehidupan mereka itu? Apakah memenuhi Kolose 2 ayat 7? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kenapa? Karena kita udah terima Yesus, ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berapa banyak anggota jemaat yang tidak tetap di dalam Tuhan? Kalau ada problem masalah, ya syukur-syukur kalau nggak pergi dukun ya. Hari ini dukun-dukun sudah berubah itu wajahnya. Bukan lagi nama dukun, ramalan kan? Ya, apa itu? Apa namanya yang tenung apa? Sesuatu yang dipercayai, yang keramat gitu, berubah loh. Menurut okultisme, dia gerakannya si jahat itu tersembunyi, terselubung rapi sekali. Tapi memukul hidup kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh. Yesus berkata dalam Yohanes 10:10, aku datang supaya kamu beroleh hidup berkelimpahan, tapi pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita khawatirkan kalau anggota jemaat nggak siap, dikerjain sama si jahat itu. Mencuri sukacita, mencuri iman, mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera, bisa terjadi loh. Ya kan? Timbul kelesuan. Sementara dunia yang begini keadaannya, hari ini aja udara bisa dihitung dengan kemajuan teknologi canggih. Udara di kota provinsi ini, udara ini yang paling parah, kemarin saya dapat informasi dari Enok baca di Pontianak. Udaranya itu udah banyak kabut pekat, asap, dengan diinstruksikan pakai masker. Ya. Kadang-kadang saya lihat dari jauh kalau sore-sore, ini putih sekali ini, asap ini. Dan sejauh-jauh Balikpapan Samarinda yang jalan lama itu banyak kebakaran hutan. Jadi memang kondisi kayak begini membuat orang jadi lesu. Apakah mungkin bisa mempengaruhi rohani kita?
Ya, kelesuan, kegalauan ini mirip dengan bangsa Israel dulu dibuang ke Babel. Galau, sedih, susah. Di saat seperti itu kita anak Tuhan tahu rahasianya. Temukan janji Tuhan dalam Alkitab. Temukan firman Allah yang hidup untuk memberkati rohani kita. Nah, kalau anggota jemaat sudah menemukan itu, berarti kita bisa berakar dalam Tuhan. Ya, akan kuat di dalam Tuhan. Kita akan bisa dibangun di atas Tuhan untuk membuat sesuatu memuliakan nama Tuhan. Jadi ini bagian yang perlu kita semua bisa renungkan ya. Kalau ibu bapak dan saya mempunyai kehidupan rohani seperti dalam Kolose 2 ayat 7 tadi ya, hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, maka kita akan terhubung ya. Ya, terima kasih. Thank you. Bayangin kalau rohani kita haus dan lapar, terus nggak dapat minum, jadi apa saudara? Kekeringan. Ya, kekeringan membuat mati rohani. Efesus 5 ayat 14 katakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi kita punya rohani nggak boleh tidur, harus bangun, nggak boleh mati ya. Jadi kalau kita bisa terhubung dengan Tuhan, karena Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka kita akan terhubung dengan siapa? Dengan Kristus. Ya, kita akan bertumbuh dalam Kristus, akan berbuah dalam kehidupan kita, akan menjadi berkat bagi sesama kita, artinya hidup berdampak. Ya, ini kondisi ini perlu kita capai dalam hidup kita, sebagaimana hal kalau secara duniawi ingin maju, berhasil dalam progres kehidupan kita maju. Segala kerinduan kita, cita-cita dan rencana kita maju terus diberkati. Rohaninya harus ini. Kita karena ke gereja harus banyak bicara soal rohani. Gimana Bapak Ibu? Apakah hari-hari terhubung dengan Kristus enggak? Sementara ada pencipta lagu udah bikin lagunya. Ku terhubung denganmu. Waktu nyanyi itu bagaimana doanya? Waktu ada masa ada menyembah Tuhan tidak? Tadi pagi sengaja saya datang lebih awal dan duduk di kursi. Lalu ada pelayan Tuhan datang, ayo gabung sini sembahyang menyembah pelan-pelan. Supaya tidak kesannya itu kita mulai doa, ibadah itu tergesa-gesa doanya. Jadi saya beritahu kepada pemimpin WL sudah gitu ya, maaf ya umat tidak doa duluan, penyembahan dulu. Jadi kita mulai jam 8 kurang, kita ibadah pagi jam 8 kan, jam 8 kurang 15 itu sudah mulai datang saat teduh ya. Siapa-siapa yang datang ikut bergabung langsung. Menyembah Tuhan, supaya hati kita dibasahi dari embun dari surga. Sehingga Bapak Ibu ibadah itu rasa betul jamaah Tuhan, lawatan Tuhan. Kita cegah atau kita jangan sampai buat kita ibadah itu rasanya cuma berstop di pikiran saja. Kita harus sampai terhubung dengan Kristus, dengan hadiratnya. Itu rahasianya. Bapak Ibu kalau merasakan ini tidak akan merasa jenuh ibadah. Sebab kita ibadah tidak hanya skill kita, daging kita, jiwa kita dipuaskan. Itu cuma bagian luar saja. Ibadah kita harus menyentuh sampai bagian dalam. Saya ambil ayat ini, walaupun saya enggak tulis, di Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yesus mengajarkan tentang penyembahan yang benar itu. Dia bicara dengan orang Samaria, perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapak Ibu dan saya waktu ibadah atau di rumah masing-masing berdoa terhubung dengan Kristus. Caranya ngangkat pujian dulu kah, baca firman kah, tidak masalah. Tapi waktu lanjut itu terangkat betul rohani kita. Jangan cuma di jiwa saja, perasaannya, emosinya aja yang senang. Jangan, kita ini manusia rohani. Hari Minggu saya lihat beberapa gedung gereja udah pasang spanduk iklan-iklan. Kita gereja BPS tidak ada pakai begitu-begitu. Ya, tapi saya hargai jemaat yang datang. Bapak Ibu ke gereja tidak menunggu mencari pendeta tamu di sini. Tidak mencari artis yang nyanyi di sini. Cari Yesus. Haleluya. Itu yang betul. Mengapa kita mesti ke gereja harus cari sesuatu hal yang memuaskan mata kita, telinga kita. Itu hanya jiwani. Yang betul ada puasnya hati rohani kita. Walaupun jasmani itu perlu. Ya, kita tata yang bagus gedung gereja, yang bersih, dikasih tanaman hidup, ini tanaman palsu, ya, supaya kita tahu antara yang palsu dengan yang asli, begitu, ya. Bapak Ibu lihat itu semua ada nilainya, supaya Bapak Ibu lihat, oh iya,
Dengan Tuhan saya harus terhubung terus. Jadi usahakan tiap ibadah itu seperti ini loh, terhubung dengan Kristus. Supaya bisa bertumbuh dalam Kristus. Hari-hari nanti, rasanya itu kalau kita bisa menghitung itu, saya udah buat ini, saya udah buat itu, saya udah buat ini, belum puas saya. Saya harus ketemu Tuhan dulu. Nah gitu. Contohnya siapa? Raja Daud. Raja Daud capek bekerja, berperang atau politik negaranya, pada waktu malam dia belum tidur, dia berkata begini. Mazmur 132 ayat 2 sampai 3 itu. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku atau berbaring di ranjang pertiduranku sebelum aku mendapat tempat untuk Tuhan. Jadi dia berdoa dulu, mencari Tuhan dulu, baru dia istirahat tidur. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Dia bertumbuh hidup rohaninya dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat ke bagian yang pertama, karena waktunya saya langsung bersingkat. Dengan pertanyaan, bagaimana pertumbuhan rohani kita mempersiapkan kita menjadi berkat bagi bangsa. Jadi hari-hari ini, setiap hari sesuai tema tadi bahwa bagaimana Bapak Ibu mau bertumbuh rohaninya. Kita perlu jawab, karena Tuhan kasih kesempatan. Hari Minggu, besok Senin. Kadang-kadang kalau saya bangun pagi, ini Senin. Lalu saya ketik lagi besok Selasa. Tahu sudah Jumat dan Minggu, cepat sekali ya. Bapak Ibu pernah gak hitung? Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari bahwa tiap pertambahan hari ke sehari berkat Tuhan, kita rasa biasa saja. Tapi kita mau bersyukur pada Tuhan untuk hari ini, saya harus bertumbuh Tuhan. Saya punya rohani seperti apa sekarang? Kita bisa hitung, saya dalam kondisi galau, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi perjuangan bergumul dengan pekerjaan. Bagaimana rohani saya? Apakah saya masih mau berdoa? Apakah saya masih mau baca Alkitab? Nah, karena hari Minggu, apakah kita masih mau ke gereja ibadah? Itu pertanyaannya kan gitu. Bagaimana pertumbuhan kita, rohani kita? Jadi kita bisa praktekkan dijawabnya dalam hari ke sehari. Tidak bisa dijawab langsung hari ini. Bagaimana pertumbuhan rohani Bapak Ibu dan saya untuk mempersiapkan kita menjadi berkat bagi bangsa. Harus begini, begini, begitu. Itu kan teorinya. Tapi prakteknya adalah setiap hari kita buktikan. Bapak Ibu mulai menata pergumulan doanya, jadwal kerjanya, dan dibawa doa. Apa yang jadi pergumulan. Kalau kita ada kecewa, ada kelesuan, ada rasanya tidak semangat, Tuhan tolong, ada berbicara dengan Tuhan Roh Kudus dan seterusnya. Ini akan terjawab, ya. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan untuk bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Kalau dilihat dalam catatan saya, pertumbuhan itu terlihat di dalam beberapa hal yang tidak asing bagi kita, dalam hal doa, ya, firman, tentang kasih, ketaatan, dan karakter Kristus. Ini ruang lingkup daripada pertumbuhan yang kita perlu evaluasi selalu. Saya mau bertumbuh. Saya hamba Tuhan gembala, pasti khotbah. Pertanyaannya, apakah saya baca Alkitab tiap hari? Apakah saya baca Alkitab cuma cari ayat untuk khotbah hari Minggu? Hari ini kita punya khotbah tiap minggu udah di program demikian rupa, sehingga kita bisa tersusun dengan bahkan ada kerjasama dengan WL, lagu-lagu disesuaikan dengan tema khotbah dan kita dengan kelola saja, dan saya tinggal renungkan bagaimana mengaplikasikannya dan itu mempersiapkan gitu. Nah ini semua kan pertanyaan untuk bisa bertumbuh setiap hari. Pertumbuhan itu terlihat. Bapak Ibu lihat nggak pertumbuhan doanya di sehari-hari? Nah kalau misalnya anaknya udah bisa nilai, kita bilang sama mereka, nak kamu lihat papamu doa enggak hari ini? Mamamu doa enggak? Kamu ada lihat nggak mama papa berdoa? Nah, anak sebesar cucu kami Kaguel itu belum 2 tahun. Kalau suruh doa, udah tahu dia doa. Walaupun sementara orang tuanya doa, dia loncat-loncat di kursi, dia masa bodoh. Yang penting dia tahu itu doa. Ya. Tapi dia udah tahu tentang doa. Nah, nyanyi juga dia tahu. Nah, kedua tentang firman. Bagaimana Bapak Ibu tentang pertumbuhan yang terlihat dalam firman Tuhan? Masih adakah anggota jemaat yang malas baca Alkitab? Ayo, hari ini udah sampai kitab Yeremia. Ya. Kalau saya harus baca Alkitab 3 pasal, 4 pasal, langsung saya masukkan grup forum jemaat. Makanya anggota jemaat haraplah kalau namanya anggota jemaat itu
Janganlah pesimis atau janganlah kecil hati, masuk jadi anggota. Lihat di forum supaya kegerakan kegiatan itu nampak di situ kebaca gitu. Saya masukkan itu ayat-ayat yang saya baca, saya copy paste, saya kirim kembali supaya mungkin ada yang mau membaca, baca gitu. Dan saya tandain Alkitab saya di ponsel HP itu dengan warna kuning, hijau, biru, coklat atau merah dengan arti ada masuk artinya. Bagaimana jemaat? Bertumbuh tidak dalam pembacaan Alkitab? Di kantornya, di pekerjaannya, ada enggak Alkitabnya? Ya, ada enggak baca Alkitab di ponsel HP-nya? Ya, kalau enggak, ayo kita mulai ya. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan pertama tadi itu, bagaimana pertumbuhan rohani kita? Ya. Tentang kasih sudah beberapa kali disampaikan. Supaya kita ada hidup dalam kasih seorang dengan yang lain, Galatia 5 ayat 13 itu. Kita merdeka, tapi kita menunjukkan kasih dalam perbuatan yang nyata, bukan kasih yang tidak terlihat. Ya. Amin. Ya. Biarlah hal ini kita bisa aplikasikan mulai dari keluarga di sekitar kita, ya, sehingga Bapak Ibu tidak lagi mengalami kesulitan. Tentang ketaatan juga, ya. Pendek kata ini hal yang penting yang perlu dilihatkan. Pertumbuhan itu harus terlihat betul. Bapak Ibu menyadari nggak sesuatu hal yang perlu saya sampaikan, mungkin sepele saja. Kalau masuk gedung gereja ini dari depan ke belakang, adakah Bapak Ibu mengamati sesuatu yang terkesan di hatinya? Saya mau tes dulu. Ya. Permisi ya, saya minum dulu. Yang haus bisa ambil minum, di samping sana ada banyak dus aqua, minum ya. Jangan ditahan minum ya. Nanti kurang minum sakit ginjal nanti. Nah, ada enggak Bapak Ibu lihat itu suasana waktu masuk gedung gereja ini di halaman tuh. Coba lihat kanan kiri. Yang saya mau tanyakan tuh adalah hal yang jawabannya sangat simpel saja. Daunnya hijau. Sementara di tempat lain saya lihat kemarau panjang ini banyak yang kuning-kuning layu. Bapak Ibu pernah enggak memuji di dalam kebenaran ini? Bukan puji saya ya. Suasana di gedung gereja ini loh. Daunnya hijau. Saya bilang sama tukang taman, Bapak tukang taman, kalau siram tanaman jangan double sama saya. Yang di belakang saya, Bapak di depan. Kadang-kadang dia lupa, dia siram saya kali, ulang 2 kali. Pemerintah bilang hemat air. Kita juga atur air jangan boros juga. Jadi Bapak punya tugas, separuh ke depan, saya di belakang. Hijau loh, bersih. Bahkan pohon mangga mulai tumbuh lagi. Pak Wong, satu lagi gede. Mangga Mahathir. Aku juga kaget, ada lagi satu ya. Nggak tahu saya. Udah segede ini mik ini, separuh mik. Ya, coba subur itu. Mengapa? Karena dipelihara, disirami. Itu kehidupan yang ada, yang kita perlu lihat dalam sebuah pertumbuhan. Jadi maksud saya pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu jangan pernah sepelekan. Mulai dengan doa, dengan baca firman, dengan aplikasi praktek kasih. Tidak usah jauh-jauh, orang dekat dulu, keluarga dulu. Nah, kemarin perjamuan kudus yang ikut pemuritan modul 1 pagi ini tidak masuk. Pelajaran tentang sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu ingat gak walaupun tidak ada perjamuan kudus ya, cuma saya bekali dulu persiapan. Kalau mau misalnya minggu pertama bulan awal itu pasti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu tidak punya waktu untuk ujilah dirimu pada hari H. Pada jam ini mau terima perjamuan, kurang kesempatan. Persiapkan dulu malam minggunya. Atau mulai hari Jumatnya, atau mulai Kemisnya. Persiapkan, minggu besok ada perjamuan kudus. Saya harus persiapkan hati saya. Ujilah dirimu sendiri. Saya ada kasih enggak sama Tuhan? Saya ada kasih enggak dengan sama? Kalau saya enggak ada kasih, berarti saya ada kebencian dengan satu dengan yang lain. Ada masalah satu dengan yang lain, ada kepahitan, ada kekecewaan. Berarti saya kurang ada kasih. Nah, itu dibenahi, dipersiapkan. Ya, disiapkan untuk hari Minggu ibadah perjamuan kudus. Sehingga pada waktu Minggu mau perjamuan kudus ada ayat berkata, ujilah dirimu sendiri dan baru sesudah itu makan dan minum roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu makna berkat dari perjamuan kudus? Saudara terhubung dengan kasih Kristus. Saudara terhubung dengan sesama satu sama lain. Hidup berdamai dengan bagus. Itu berkatnya luar biasa. Betul, luar biasa. Kita tidak bisa mundur waktu ke belakang. Yang kita bisa cuma ke depan saja. Ketinggalan yang sudah ada, sudah lihat tertinggal. Tapi maju terus, aku dibenahi yang ke depan ini. Saya kok tergerak bicara ini. Karena ini adalah hal-hal yang amat praktis yang kita bisa ingat.
Tentang ketaatan juga, mulai ketaatan dengan firman Allah. Ketaatan untuk ibadah, ketaatan untuk berdoa, banyak macam ketaatan deh. Saya sebagai gembala sekian tahun, memang saya minta doa saya adalah Tuhan boleh bawa saya pulang. Setelah melihat anggota jemaat berubah hidupnya. Maju semua dalam Tuhan. Kalau belum, tetap jangan buat saya pulang. Karena masih panggilan saya belum selesai. Kenapa? Anggota jemaat itu perlu mengalami revival rohani, kebangunan rohani. Saudara tahu kebangunan rohani tidak membutuhkan KKR, undang pendeta A, pendeta B, habis 50 juta dengan panitia yang susah payah dibuat. Tidak. Itu cuma 1 malam saja. Tapi kebangunan rohani setiap hari, bertumbuh rohaninya di dalam kebenaran akan firman Allah yang kita lakukan, ditaati. Amin. Jadi ketaatan kita pada firman Allah itu ditingkatkan terus. Kan banyak macam ketaatan itu. Ya. Tuhan bilang, buanglah segala sesuatu yang jahat. Yang jahat itu kan banyak. Yang dibuangkan juga banyak. Tuhan kasih cukup waktu untuk membuang satu persatu. Tiap hari kita punya sampah, buang. Besok lagi ada sampah, buang. Besok lagi ada sampah, buang. Besok tidak mungkin ada sampah, pasti ada sampah. Betul enggak? Tapi suruh buang. Supaya bersih rumahnya. Itu rahasianya. Itu sebuah ketaatan. Ya, puji Tuhan. Nah, nanti akan tumbuh juga karakter Kristus. Ini. Kita melihat sebuah lukisan tentang HP. HP yang canggih seperti apapun, tapi baterainya 0%. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau HP itu hebat, canggih, mahal, tapi baterainya 0, lowbat. Bukan lowbat, 0%. Berarti tidak bisa dipakai. Percuma saja. Kita harus kalang kabut cari charger. Harus ngecas butuh waktu lagi. Ini saya membicarakan ini tentang apa? Tentang sesuatu yang kita perlu isi dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Nah, lihat. Aktif di gereja tidak sama dengan terhubung dengan Tuhan. Boleh dikatakan, oh cuman aktif di dalam gereja, haleluya, saya terhibur. Belum tentu juga. Kalau semua aktif di dalam Tuhan, aktif ke gereja, aktif segala kegiatan ibadahnya, puji Tuhan, itu kredit poin yang naik. Tapi pertanyaannya adalah sehari demi sehari, biarlah semua aktif bersama dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Itu baru bagus. Baru nanti akan mencapai puncaknya apa? Mendapat daya, ya, seperti baterai yang akan diisi daya yang tadi itu. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya, boleh dibaca lengkap ayat 5. Saya ajak Bapak Ibu supaya bisa konsentrasi, buka ayatnya kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5, ayat lengkapnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang amat bagus Bapak Ibu kaitkan dengan tadi gambaran lukisan HP tanpa yang baterainya 0% itu. Banyak anak-anak Tuhan yang kayak model begitu. Ya. Secara kehidupan keanggotaan gereja ini bagi yang aktif ya, nampaknya mungkin secara duniawi ya bagus lah. Tapi kehidupan rohaninya masih belum bertumbuh. Ya. Hanya nampak bagian luar, kita seimbangkanlah. Nah ini Yohanes 15 ayat yang kelima tadi mengingatkan Bapak Ibu harus tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Tuhan. Nanti akan terjadi, baterainya akan diisi dengan daya. Berarti kehidupan rohani Bapak Ibu dan saya akan bertumbuh, ya, akan menghasilkan doa yang mantap. Berarti komunikasinya dengan Tuhan terus lancar. Ya, akan menghasilkan firman Tuhan dalam hidup kita terisi. Khotbah-khotbah yang ada firman Allah, ayat-ayat itu Bapak Ibu akan tertarik membacanya ulang-ulang. Bagus sekali ayat ini ya. Ini luar biasa. Ada kesusahan, saya baca ayat itu. Saya tahu di sini ayatnya begini. Jadi begitu hebat dengan firman Allah itu bisa rasanya nyentuh betul. Nabi Yeremia bilang begini dalam pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Itu Nabi Yeremia. Bagaimana dia sikapnya dengan firman Allah itu masuk gitu. Menikmati.
Bapak Ibu kalau dapatkan kebenaran ini seperti dapat charge, dapat kekuatan gitu. Ya. Wah, terima kasih Tuhan. Saya berdiri atas firman-Mu ini. Saya pegang firman-Mu ini ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak berdusta. Allah bukanlah manusia yang bisa menyesal. Tuhan pasti tolong. Apa yang Kau firmankan akan Kau genapi, akan Kau tepati. Saya pegang janji-Mu. Jadi firman Allah itu betul-betul menghibur saudara, menguatkan, mendukung, ya, melengkapi kita. Dan nanti juga termasuk ketaatannya, dan juga termasuk persekutuannya. Wah, bayangkan kalau anggota jemaat terisi daya rohaninya, persekutuan yang ada itu seperti persekutuan kaum pria, ya, rata-rata 12 antara 9, 12, 9, kayak kesebelasan sepak bola aja. Ya. Belum pernah meningkat sampai 20 gitu. Kaum perempuan ibu-ibu saya tafsir 12, 15, 12, 20. Digabung saya kira banyak 40, 30, kadang 25. Bagaimana persekutuannya? Ya, ini yang udah aktif loh ya. Kalau yang minggu pagi ini ibadah tidak pernah ikut persekutuan, ini undangan ilahi dari Tuhan. Ayo iya, aku ini kaum pria, kaum laki-laki, tapi tidak pernah ikut persekutuan kaum pria, coba masuklah. Ya, kan tidak ada kaum, maaf ya, homo atau lesbi tidak ada kan. Ya, semua kaum laki-laki sejati, haleluya. Kaum perempuan ibu-ibu, nah ikut persekutuan itu. Ada lagi yang paling Senin Kemis itu, kayak ibarat ikan tuh di daratan mau mati itu. Ya, persekutuan doa puasa itu. Persekutuan doa puasa itu diprogram udah bertahun-tahun ya. Tapi untung anggota doa puasa tetap kuat imannya. 2 orang, 3 orang, 2, 3, 4, 2, 3. Kadang saya bertanya, Tuhan anggota jemaat ini banyak masalah loh. Terus saya bertanya, kalau mereka ada masalah kemana ya Tuhan? Ya kan gitu kan, aturan pikir saya, anggota jemaat yang punya masalah itu kemana ya Tuhan? Karena ada firman Tuhan berkata gini, sejenis ini tidak dapat ditangani dengan doa dan puasa. Duh, ini ada doa puasa. Tapi kadang-kadang anggota jemaat tidak ada yang tertarik loh, mau ikut doa puasa. Aneh. Apakah tunggu saya undang artis, seseorang artis hadir di doa puasa, baru datang ya. Kan gak cari Tuhan, cari lihat artisnya nanti. Nggak mau saya, gak usah. Cuma nanti yang doa puasa yang rajin itu beberapa orang ya. Kebetulan di kantor Sela sama Teddy, saya bilang kayak kamu Sela sama Teddy. Kebetulan kamu kerja di kantor rajin doa puasa. Besok-besok kalau kerja di luar tetap doa puasa ya. Ketawa senyum-senyum dia. Ya. Ini penting loh, persekutuan doa puasa itu Senin Kemis. Nah, saya singgung ini karena ada kata persekutuan di sini. Bagaimana anggota jemaat punya masalah, tidak mau doa, tidak mau puasa. Terutama yang nggak pernah puasa. Nanti mau puasa bawa gini, pergi lab. Mau cek darah lengkap ya, Bapak harus puasa mulai jam 10 malam, tidak boleh makan sampai diambil darahnya, baru puasa itu. Jadi puasanya cuma untuk mau ambil darah. Darah Yesus ada mengalir atas hidup kita. Kenapa tidak mau puasa sehari, seminggu sekali, latihan. 6 jam puasa, 12 jam puasa boleh, 18 jam boleh, 24 jam boleh. Tidak ditentukan, tergantung kekuatannya. Mau puasa, minum air putih boleh, tapi jangan minum air susu atau air gula, tambah lapar nanti. Latihan dong. Ya. Ibu saya itu sakit mah, sampai pernah muntah darah. Sembuh. Walaupun bukan sembuh, sakit mah tidak bisa sembuh, hanya bisa ditahan. Dia puasa dengan makan bubur, tidak makan daging-daging lagi, itu berbulan-bulan, 3 bulan. Dia bilang, Nan, mama saya bilang, aku sekarang bisa puasa loh. Duh, bisa puasa bagaimana? Tapi aku makan bubur. Oh enggak apa-apa, yang penting puasa. Itu kesaksiannya. Sebelumnya enggak bisa. Kalau dia puasa langsung pusing-pusing jatuh. Kalau dia puasa makan bubur kuat dia sehat. Jadi dia waktu meninggal usia 87 apa itu, dengan kondisi iman yang kuat teguh ya, bisa puasa ya. Jadi persekutuan kita saling menguatkan. Ini semua berbicara tentang isi daya. Bapak Ibu kalau jadi anak Tuhan mau manusia rohani diisi, tapi tidak pernah mau doa. Ya doanya cuma tertentu saja, asal-asal. Kadang-kadang juga doanya kurang iman, kurang hati. Bagaimana kita? Ayo, Bapak Ibu mau marah silakan nggak apa-apa. Mau tersinggung dengan saya silakan saja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan ngomong terus terang. Kita di dunia ini masih pakai tubuh jasmani. Tuhan alatnya dengan puasa, dengan doa, dengan baca firman, dengan ketaatan itu karena kita pakai tubuh daging. Tapi kalau saya pakai tubuh rohani, sempurna kayak Yesus waktu bangkit. Tidak bisa saya melakukan ini, Bapak Ibu lihat. Karena
Nggak kelihatan, kayak ada film itu. Tuh, kok tiba-tiba saya bisa menghilang ya? Wih, nggak terlacak gitu, menghilang. Nah kalau saya bisa menghilang, saya mau ngomong, Bapak Ibu sekalian, saya loh, mana yang ngomong cuma mikir goyang-goyang. Tapi nggak lihat saya. Tapi karena kita masih pakai tubuh jasmani, kita bisa mempraktekkan doa. Anak-anak lihat orang tuanya doa. Baca firman, merenungkan firman, masih ada kedengaran suara. Baca buku Alkitab, baca Alkitab, keluar suara firman Allah. Masih dapat terlihat, terlacak, ditonton yang lain, dilihat, disaksikan yang lain. Jadi kita perlu melakukan selagi kita masih hidup secara manusia daging ini. Ya, tidak boleh diabaikan ini. Doa, firman, ketaatan, persekutuan sebagai bentuk kita bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Yohanes 15 ayat 4 bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 4 dan ayat 5 diulang lagi. Tapi ayat 4 lebih banyak kata-kata tinggal. Saya baca lengkapnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi harus tinggal di dalam Tuhan. Harus bersama dengan Tuhan. Ya, ini terakhir yang kedua. Saya ambil singkat ya. Bagaimana iman yang bertumbuh menjadi berkat yang nyata bagi Indonesia? Berarti artinya paralel ya. Pertumbuhan sehari-hari perlu dikerjakan, dipraktekkan. Tidak boleh Bapak Ibu malas. Tidak boleh tidak ada kegiatan rohaninya. Tidak boleh, harus itu. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, itu akan menghasilkan sebuah iman yang bertumbuh. Ya. Kegiatan rohani kita punya kuasa, power. Iman. Dan iman itu kepercayaan kita bisa tidak dibatasi dengan sementara saja. Hari ini akan datang juga, imannya bertumbuh. Pertanyaannya Bapak Ibu nanti mau pulang ke surga, masih jauh sana. Belum terjadi hari ini, kok percaya? Ayo, betul enggak? Hari ini saya katakan Bapak Ibu ada Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Ya Pak Pendeta baca Wahyu 21, kita baca sama-sama, kok percaya? Ayo, saya kalau lihat ke atas tadi malam bintangnya banyak betul. Oh Tuhan, besok di langit bumi baru masih ada bulan. Masih ada matahari. Tapi mataharinya, ya saya 60 ayat 20 bilang, matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Itu di sana loh. Loh kok percaya saya? Bapak Ibu kok kata amin? Karena ada iman. Tapi bagi anggota jemaat yang imannya tidak bertumbuh, Bapak Ibu tidak terasa apa-apa, biasa-biasa. Hari ini anggota jemaat harus punya koneksi seperti saya colokan listrik, tak langsung tersambung dengan arus listrik dan bisa nyalakan lampu, bisa buat sesuai dengan kebutuhannya. Anggota jemaat punya iman harus bertumbuh. Kalau enggak Bapak Ibu akan tinggal di dunia saja dengan segala kemampuan babil yang ada di dunia ini. Harus bertumbuh supaya terjadi sesuatu hal yang luar biasa dengan Yeremia 29 ayat 7. Ada kesejahteraan di kotamu ini. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Apa saja kesejahteraan itu? Ya. Ini saya coba catat nanti ini ya. Saya langsung ke sini. Ilustrasi yang kedua ini adalah ilustrasi garam harus keluar dari wadah, dari tempatnya. Ya. Tadi ilustrasi daya tentang HP, tentang daya yang perlu untuk mengisi baterai HP supaya ponsel HP itu berguna. Sekarang kita punya kehidupan yang sudah ada pertumbuhan ini, ada iman yang kuat sekali. Saya gambarkan dengan garam. Ilustrasi garam ini. Tapi garam itu harus keluar dari tempatnya, dari wadahnya. Supaya apa Bapak Ibu? Ya. Mari kita lihat sini. Supaya memenuhi Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ini kondisi keadaan kita. Saat Bapak Ibu dan saya mau jadi berkat bagi kota kita, ya, untuk mengusahakan kesejahteraan sebuah kota, Bapak Ibu alami dulu dalam hidup sehari-hari dengan iman yang bertumbuh. Nanti kan kita akan beda melihat kota kita ini, karena iman kita bertumbuh, kita akan jadi berkat. Ya, kita akan menjadi saksi Tuhan.
kepada orang-orang yang tinggal di kota, di sebuah negara Indonesia ini yang tentunya banyak yang juga galau, yang sedih, yang punya problema yang sangat banyak bertumpuk-tumpuk, yang hidupnya hanya melihat ke bawah, ke duniawi saja, ke masalah saja, ke kehidupan yang sangat berat saja. Dia nggak dapat kelepasan, nggak dapat pengharapan. Tapi melalui hidup kita yang punya iman yang bertumbuh, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. Bapak Ibu jadi lain. Kita akan kemana kita ada sesuatu yang kita bisa bagikan kepada mereka. Inilah harapan Tuhan untuk memberkati kita berdasarkan Yeremia 29 ayat 7 tadi. Ya, tapi ingat dimulai dari kita dulu. Kita siapkan diri kita ke depan, dibenahi dulu dari kita. Saya tidak pesimis ya. Kalau anggota jemaat sudah bertumbuh rohaninya dari saat hari ke hari, anggota jemaat mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam kehidupan rohaninya, Bapak Ibu nanti akan disiapkan Tuhan, dikasih proyek pekerjaan. Yang saya maksud bukan pekerjaan duniawi, pekerjaan rohani. Tuhan pasti akan pertemukan Bapak Ibu dengan orang-orang yang bermasalah. Dan karena kita udah punya kasih, kita ada kepedulian. Kita ada telinga mendengar. Kita punya waktu untuk melayani mereka. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita tidak siap dibenahi dulu, kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu di luaran, yang punya kehidupan yang tertekan, seperti bangsa Israel di Babil dibuang dalam kondisi dosanya, kegalauannya, kepentingannya sendiri macam-macam, tidak akan terjamah mereka, tidak akan terlayani mereka. Karena kita juga enggak masa bodoh. Seperti orang Samaria yang baik hati itu, ya, dipakai Tuhan untuk nolong orang yang dirampok. Yang lain yang tahu kebenaran, tahu firman, melewati saja. Tapi Tuhan tidak mau Bapak Ibu melewatkan orang yang kita mau tolong. Maksudnya begitu. Ya. Jadi mari kita persiapkan untuk jangka waktu ke depan. Saya yakin melalui khotbah ini ada muatan misi yang Bapak Ibu perlu tangkap nanti ke depan. Bahwa Tuhan akan memakai hidup kita, ya, sebagaimana tema tadi, dipanggil untuk menjadi berkat. Ya. Bagi bangsa kita Indonesia, walaupun kita enggak duduk di tatanan politik negara, tapi kita di masyarakat ini ada banyak yang kita akan tolong mereka. Haleluya. Mau siap untuk itu? Ya. Ini pekerjaan yang mulia sekali. Saya pesan sama Deborah kemarin, kamu nanti sambil ngobati orang ingat ya kalau mungkin ada yang mau didoakan, kamu doakan, jangan sungkan. Nanti kamu akan lihat dokter misi ini bisa berdoa juga. Ya, karena doa itu menghubungkan dia dengan Tuhan. Berarti ini pelayanan jadi garam betul, jadi terang juga. Ya, garam dan terang ini kan punya khasiat berbeda-beda. Garam untuk memberikan rasa, terang untuk menerangi. Jadi bagaimana hati manusia yang punya banyak hidup tekanan dan galau, tertutup, terselubung, putus asa, ya macam-macam ya, kegelapan sudah ada. Nah, kita datang dengan iman yang sudah bertumbuh. Wah, terasa langsung ketahuan ini orang membutuhkan ini. Dia membutuhkan garam dari pengalaman saya. Dia membutuhkan terang dari Tuhan ada pada saya. Tahu Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berdoa. Jangan lupakan tema tadi firman Allah. Dipanggil untuk menjadi berkat. Hari-hari Tuhan punya pemeliharaan, Bapak Ibu sudah merasakannya. Diberkati Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Baik sekali, amat baik. Dan Bapak Ibu amenkan dan alami sendiri. Tapi Tuhan mau bergerak memakai hidup kita, dipanggil untuk menjadi berkat. Tapi jangan lengah, waspada. Ya, mari bergerak dalam pertumbuhan rohani di dalam hidup Bapak Ibu terutama. Temukan dulu jiwa-jiwa yang di sekitar kita, anggota jemaat yang mundur, yang tidak aktif lagi. Mari besuki mereka. Lawat mereka, kunjungi melalui WA, telepon, doakan mereka. Ya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara pagi ini melalui firman ini. Khotbah Roh Kudus akan lanjutkan dalam keseharian kami. Roh Kudus tolong dengan kasih karunia Engkau bila ada anggota jemaat yang belum bertumbuh rohaninya. Karena kami sudah Tuhan selamatkan. Belum kuat akarnya, belum kuat dibangun di atas iman kepada Kristus. Mari Tuhan beri kami telinga mendengar firman-Mu.
dan melakukannya. Memulainya dari diri kami dulu. Dan pada saat kami di luar bekerja, beraktivitas sehari-hari, beri kami mata melihat, telinga mendengar orang-orang di sekitar kami yang perlu mendapatkan kabar sukacita ini. Mendapatkan berita damai sejahtera dari Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa ini dengan penuh syukur bahwa Tuhan mau boleh pakai suaraku untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Biarlah anggota jemaat-Mu menangkap kata, kalimat-kalimat firman Allah sehingga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada lagi yang lesu, yang suam-suam. Tidak ada lagi yang masa bodoh dengan rohaninya. Terima kasih Bapak bahwa Kau beri kami kesempatan untuk membenahi rohani kami untuk persiapan ke depannya. Saat ini kami praktekkan di tengah-tengah kota kami, hidup kami di Samarinda ini. Dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan doa kita untuk ulang tahun jemaat. Tuhan berkati ulang tahun dari saudara-saudara kami ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara ini. Berkati ulang tahun saudara Devin Nathaniel Harahap, saudari Linda Watikan, saudari Jessica Stefani Putri Agustin, saudari Rosindi Kaisa, saudara August Stephen, saudara Indrawan, saudara Henry Koyongian, anak Piris Yordan Nathaniel Chandra. Berkati mereka dengan Mazmur 91 ayat 16. Tuhan tolong mereka untuk umur panjang dan sehat-sehat di dalam Tuhan. Bapak terima kasih, juga berkati anggota jemaat yang setia mendoakan, mereka juga diberkati dengan berkat yang sama, supaya mereka bertumbuh, membawa rezeki dalam keluarganya, dipakai Tuhan dalam keluarganya, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, berkati anak-anakmu yang bekerja, usahanya, dagangnya, Tuhan berilah mereka kemudahan, rezeki, pertolongan Tuhan, terutama kesehatan buat fisiknya, sehingga mampu mengelola kepercayaan Tuhan untuk mengembangkan pekerjaannya. Yang masih belum berhasil, berkati mereka dengan iman yang percaya Tuhan, yang boleh berharap pada Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Laut yang luas, gunung yang
bangkit kita satu hati dalam doa. Yang ada permintaan doa, angkat dua tangan ke atas dengan percaya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 8. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi dan melalui Roh Kudus dalam hati kami, Tuhan memberikan pernyataan iman yang kuat bagi anak-anak-Mu yang dalam pergumulan doa untuk menaruh harap percayanya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memulai hidupnya dengan terus bertumbuh dan terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah berkat-Mu yang terbaik kepadanya. Bapa, terima kasih. Kami arahkan hati kami pada Bapa sumber segala berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang terbaik dari surga melimpah atas kita masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, Terima